Men. Kita ikuti kemana Mahesa ini, men. Dia mau kemana? Nampaknya dia mencari keberadaan. Ayo, men. Biarkan, men. Kita ikuti, men. Hati-hati, men. Hati-hati, men. Ini Mahesa nampaknya. Mungkin dia mencari keberadaan dari Raimondo. Ayo, men. Kita ikuti, men. Kemana dia keberadaannya, men? Tapi dia seorang diri, men. Tidak mungkin Mahesa ini seorang diri. Aku yakin dia ini pasti membawa pasukan, entah Jangkar, entah Tesan, entah Supeng. Ayo, men, kita ikuti saja, men. Kemana nih? Kita lihat, men. Ini ada kendaraan lewat. Diganggunya tidak dari Mahesa. Apakah dia berpura-pura baik? Ayo, men. Lihat, men. Diganggunya tidak, men. Wow, ternyata dibiarkannya, men. Dibiarkannya lewat, men. Ayo, men. Kita ikuti terus. Tapi kenapa dia berhenti, men? Kenapa dia berhenti? Ayo kita datangi, men. Kita datangi saja. Aku yakin dia ini mencari keberadaan dari keberadaannya Raimondo. Karena Raimondo sudah bertobat. Mahesa! Dari tadi kau kulihat seperti orang linglung. Sedang apa kau? Hah? Tunggu kau dari tadi dari sini. Oh, kau menunggu Kiselamat. Mimpi kau ingin membodohi Kiselamat, ingin membodohi Kiselamat. Aku tahu dari tadi kau celingat-celingut. Mungkin kau mencari seseorang yang saat ini sedang kau cari. Saya mencari Raimondo dan saya tidak akan berhenti untuk memberitahu. Mencari tahu di mana keberadaan benar Raimondo. kan apa kata Kiselamat? Dia mencari keberadaan dari saudaranya Raimondo. Kenapa? Kenapa kau merasa kehilangan ketika Raimondo sudah mendatangi padepokannya Bagai Lampung? Yang pasti kekuatan kami berkurang. Oh, kalau kekuatanmu berkurang, itu akan lebih baik, Mahesa. Tidak. Kami tidak rela kalau dia bertobat. Lebih baik dia mati saja. Oh, lebih baik dia mati saja. Kenapa tidak kau saja? Nah, untuk apa saya mati? Lalu kenapa? Kami akan hidup abadi. Ketika bersama dengan Raimondo sudah menemukan cahaya di hatinya tentang kebaikan di muka bumi ini, kau suruh mati. Persetan dengan kebaikan. Oh, kami tidak mengenal kebaikan. Persetan dengan kebaikan. Memang di hatimu tidak akan pernah mengenal kebaikan, Mahesa. Karena hatimu sudah tertutup dengan hawa nafsu duniawi. Seolah-olah di dunia ini hanya harta atau kemewahan yang bisa membuat kau hidup. Kau tidak pernah memikirkan bagaimana nasib orang-orang yang susah. Bagaimana orang-orang yang sudah kau tumbalkan. Mana bicara kau? Oh. Sini kau. Sengaja kau. Coba beritahu di mana Raimondo. Macam-macam kau. Kau tidak akan bisa melewati ini. Kebetulan sekali, Mahesa. Aki ingin ke padepokannya Bagai Lampung. Sengaja Aki menuju di sore hari ini. Agar apa? Agar nanti ketika pas di padepokan, kami bisa berbuka puasa bersama. Tapi Raimondo berbuka puasa dengan kalian. Mudah-mudahan Raimondo saat ini sudah berpuasa dia. Karena dia berada di padepokannya Bagai Lampung. Bahkan santri-santrinya mengajari Raimondo ini ngaji. Tapi tidak ngajinah seperti kalian. Kami tidak pernah puasa. Oh, kau tidak pernah puasa. Untuk apa puasa? Karena aliran kalian kau sudah sesat, Mahesa. Memang aliran kami sesat. Kau tidak mengenal lagi puasa, tidak mengenal lagi ibadah, yang ada hanya kemewahan dan ritual-ritual yang dilakukan dari Mak Lampir. Tidak ada boleh warga-warga sini lewat sini. Oh, Sini jembatan ini sudah saya beli. tadi Aki lihat ada salah satu warga yang lewat sini. Kenapa tidak kau ganggu? Apakah kau takut? Karena di situ dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa juga. Tidak Dari mungkin. tadi Aki pantau. Kau tidak tahu, dari tadi Aki memantau pergerakanmu. Bahkan ketika kau Saya menunggu kau. oh, sengaja menuju Kiselamat. Lalu kalau Kiselamat sudah bertemu, mau apa kau? Mau membantai kau. Oh, bantai. Akan kau habisi semua warga-warga sini. Kiselamat mau dibantai dari Mahesa. Kau jangan sombong, Kiselamat. Kau kira ikan yang ada di dalam air. Kau kira tupai yang ada di bawah yang bisa kau bantai. Sudahlah Mahesa, lebih baik kau ikuti saja jejak Raimondo. Kau tinggalkan semua perilaku-perilaku burukmu. Ngapain saya ikut jejak Raimondo? Untuk apa? Lalu kenapa kau Bertobat. Lalu kenapa kau merasa kehilangan ketika Raimondo sudah Wajar menemukan? kekuatan kami berkurang. Memang itu tujuan kami. Tujuan kami ingin menggerus semua kekuatanmu agar kalian bertobat, itu saja. Kami tidak lelah kalau dia bertobat. Akan Kalau kepaksa Raimondo, kalau kau ganggu lagi,
maka aku akan menghajarmu Mahesa. Mau menghajar. Macam-macam kau. Macam-macam kau. Saya tidak akan pernah takut dengan kalian. Hah? Kami tidak perlu ditakuti Mahesa, kami manusia biasa. Itu mungkin Siapa itu? saudara Ki Selamat, Bang Matomblok, mungkin saat ini dia lagi mencari berbuka puasa. Tidak boleh. Tidak ada yang boleh mandi-mandi di sini. Tidak ada orang yang mandi. Bang Matomblok lagi mencari buah-buahan untuk berbuka puasa. Apakah kamu mau pisang kejang? Hah? Saya tidak suka pisang rejang. Oh, karena setahu Aki, siluman monyet yang diberikan dari Mak Lampir kepadamu, itu makanya pisang kejang dan pisang gajah sajen. Sungai ini akan aku cemari. Oh, sungai ini akan kecemari. Biar warga-warga ini tidak bisa Maksud kau akan bubuhi racun. Biar warga-warga kalau mengambil dari sungai ini Keracunan. mati keracunan. Itulah jeleknya otak kau Mahesa. Entah sampai kapan kau harus. Kalau kau ini mengikuti jejak dari Remondo, alangkah indah dunia ini. Tidak akan mungkin. Lebih baik aku mati daripada bertobat. Apa yang tidak mungkin Mahesa di muka bumi ini Mahesa? Apa yang tidak mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Ketika yang Maha Kuasa berkehendak membolak-balik hati manusia, apapun bisa terjadi, termasuk menobatkan dirimu Mahesa. Apalagi ini di penghujung bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maaf-maafan, bulan yang penuh barokah. Apa salah kalau kau mengikuti jejak dari Remondo dan bertobat? Dapat uang tidak saya bertobat? Uang itu bukan segalanya Mahesa. Ngapain saya hidup miskin? Oh, memang susah berbicara dengan iblis seperti kau Mahesa. Memang saya Otakmu sudah diisi dengan duit, uang. Tidak ada sedikit pun kebaikan di hatimu Mahesa. Sudah tahu saya ini jahat, masih saja kau suruh saya bertobat. Untuk apa saya mau bertobat? Tidak ada keuntungan kau bertobat. Tapi yang merasakan keuntungan itu adalah dirimu, hatimu akan tenang Mahesa. Kecuali kalau bertobat itu saya mendapatkan uang banyak, baru saya mau bertobat. Kalau kau bertobat dan berusaha, Aki yakin yang Maha Kuasa akan memberikan rezeki yang banyak kepadamu. Kalau harta saya hilang semua, rampasan kami. Disitulah harusnya kau sadar bahwa di setiap hartamu ada harta orang-orang miskin yang harus kau berikan. Ada harta anak-anak yatim yang harus kau bagikan. Ada harta panti-panti jompo yang harus kau berikan. Bukan kau telan mentah-mentah sendirinya. Tidak ada. Coba. Macam-macam kok. Jangan kau bermimpi ingin menghabisi Ki Selamat. Aku bisa lebih keras dari baja apabila amarahku sudah memuncak Mahesa. Dan saya tidak akan pernah mati. Oh, Saya akan hidup abadi. kau tidak akan pernah mati. Kau akan hidup abadi karena kau sudah diberikan kekuatan dari Mak Lampir. Jangan mimpi kau Mahesa. Jangan mimpi bagaimana? Sini kameramen, jangan dekat dia. Dia bisa Kau wajar juga nanti kau kamera tidak jauh dari kamera ini. Jangan kau ganggu. Aki curiga sekali. Kenapa kau mendekat-dekat ke kameramen? Ini agak Bang Ray tahu bahwa perjalanan Ki Selamat menuju Padepokan sudah kau ganggu. Dan Aki hanya memastikan Remondo mudah-mudahan memang benar-benar bertobat. Dan yang berikutnya adalah kau. Kupastikan Remondo akan menjemput nyawanya sendiri. Oh, Remondo akan menjemputnya. Kalau dia dijemput nyawanya dalam keadaan suci, itu akan lebih baik daripada dia dijemput dalam keadaan kotor seperti kau Mahesa. Kau usah khawatir. Tidak usah khawatir kau. Tidak jatuh ke sungai yang dalam ini. Sudah selamat, jangan banyak bicara kau. Lebih baik kau itu pesanku dari Mak Lampir. Suruh Remondo itu pulang. Oh, pesan kau dari Mak Lampir suruh Remondo pulang. Pulang ke mana? Hah? Pulang ke markas. Pulang ke markas. Kau lihat bedok orang itu. Dia khawatir. Pasti ada antek-antek dari Janggar dan kau di sini, makanya dia membawa bedok di pinggangnya. Beruntung ada Ki Selamat di sini. Kalau tidak mungkin kau sudah akan digorok. Saya kau terima kasih kepada Ki Selamat. Tidak ada yang namanya warga-warga sini kami bantai, kami tindas semua. Oh, kalian tindas. Apa perlu itu? Hah? Oh, itu warga yang ingin. Untuk apa kau mandi-mandi di sini? Itulah kalau orang sudah stres karena ditinggalkan dari sahabatnya.
Raimondo sudah tobat. Jadi kau seperti orang stres, seperti orang linglung. Kami tidak akan rela. Kalau Rela dia dan bertobat. tidaknya itu urusan kau. Tapi Raimondo punya hati menentukan pilihan hidupnya. Ingat itu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu hati manusia. Kecuali diri dia sendiri. Menentukan di mana arah hidupnya. Termasuk kau. Macam-macam Mahesa. kau. Lebih baik kita bertempur saja. Hah? Terserah kau. Kalau kau ingin sayang, aku pesan kepadaku. Sayangilah nyawamu. Jangan sampai amarah kiselamat memang benar-benar habis di bulan suci Ramadan ini. Saya tidak akan pernah mati karena saya akan hidup abadi. Oh, kau akan hidup abadi. Jangan sombong kau Mahesa. Biar kau terjun ke jurang itu. Ini mau Mahesa. Ini mau Mahesa. Ini mau Mahesa. Sadar itu tidak kau? Tidak akan sadar. Ini mau. Macam-macam kau. Hah? Nyawamu berada di tangan selamat saat ini. Hah? Buktinya. Tinggal kau pilih. Jangan-jangan kau ganggu lagi Raimondo. Atau kau kulempar ke sungai ini biar dimakan dari buaya. Hah? Tidak akan. Tidak akan apa? Tidak akan terpengaruh dengan kami. Oh, tidak akan terpengaruh. Ya sudah kalau tidak terpengaruh. Jangan-jangan kau cari lagi Raimondo. Karena Raimondo sudah menentukan pilihan hidup. Aku akan pada epokan Bang Rey. Kau datangi saja pada pokoknya Bang. Sekali ingin membantai Rey itu. Dan aku yakin kau tidak akan menemukan Raimondo berada di sana. Karena Raimondo saat ini sedang mengaji di rumahnya Kiai Katib. Tahu kau? Siapa itu Kiai Katib? Kiai Katib, orang yang terpandang di kampung pada pokoknya Bang. Dan dia yang biasa mengajarkan ngaji. Hanya ada dua kiai yang ada di situ, Kiai Katib dan Kiai Ajik. Mungkin yang akan membimbing dari Raimondo. Nah, saya tidak percaya. Dan dia akan meninggalkan semua ritual-ritual sesat yang sudah diajarkan dari Mak Lampir. Biar Mak Lampir akan mengambil dia. Mahesa, aku ingin bertanya kepadamu. Karena ketika Raimondo menyampaikan bahwa dia pernah mencari cangcut celana dalam nenek berumur 85 tahun, bahkan sudah jompo, untuk melakukan ritual dengan Mak Lampir. Apakah kau ikut dengan perkara itu? Itu adalah perkara dosa besar. Ingat itu. Dari mana kamu mengetahuinya? Hah? Kau tidak tahu bahwa Raimondo sudah dihipnotis dari Bangkai Lampung. Berani sekali itu. Dan dia sudah mengatakan semua perilaku buruk dari Mak Lampir dan pengikut-pengikutnya. Berarti Raimondo lah yang pengkhianat. Oh, Raimondo berkhianat. Pengkhianat dia. Dia sudah sesat ikut ini Bang Rey. Bukan dia berkhianat, dia bertobat. Sesat. Ikut Rey itu sesat. Mengerti kau? Itu menurut pendapat kau, tapi tidak bagi Raimondo saat ini. Mungkin apakah dia pesanan seperti Bung Laga, apa aku tidak tahu. Tapi saat ini mudah-mudahan di bulan suci yang penuh barokah ini memang Raimondo dan Bung Laga memang benar-benar bertobat. Kau lihat juga Wak Jaber, sampai saat ini tidak kelihatan batang hidungnya. Apakah memang benar hatinya sudah bertobat? Karena itu akan dipantau terus dari saudara-saudaranya Bangkai Lampung. Wak Jaber, Bung Laga, Raimondo, semua dalam pantauan. Mudah-mudahan tobat dia memang tobat dari hati, bukan karena pesanan atau bukan karena ada iming-iming ingin menghancurkan saudara-saudara dari Bangkai Lampung. Itu saja. Yang pasti saya dan Mak Lampir akan terus mencari dia sampai dia pulang kembali dengan kami. Apakah masih kurang cukup? Sudah kau hubungi Tesen yang ada di dusun sana. Sudah kau hubungi Udin Kambing untuk membantu kalian. Tapi sampai saat ini kalian belum bisa bersatu karena apa? Karena Tesen, Udin Kambing, semua punya kepentingan. Kalian sama-sama punya akal licik ingin menguasai dunia ini. Maka dari itu kalian tidak akan pernah bisa bersatu karena apa? Karena semuanya ingin saling mengalahkan dan menguasai. Tidak akan mungkin. Kau jangan mengadu-ngadu kami. Aku tidak mengadu domba kalian. Kami mempunyai kepentingan masing-masing. Akan berbagi harta. Dari mana kau bisa berbagi harta dengan Tesen? Kau tidak tahu perilaku Tesen. Aki dari kecil tahu akal licik Tesen. Bahkan tanah Bang Matomlo, kebun sawit Bangkai sudah pernah dijual semua dari si Tesen. Dan sampai saat ini dia sudah kaya raya. Bahkan dia sempat menghilang 9 bulan. Kembali ke dusun membagikan harta-hartanya. Saya butuh tenaga dia, kekuatan dia. Hah? Dia Kalau kami ini bersatu, Dia tidak mempan dibayar. Tesen itu bukan. kami akan bagi hasil. Oh, bagi hasil. Mungkin itu. Apakah kau tidak khawatir dengan Tesen? Bagi hasil dengan Tesen. Dia itu licik dari segala licik.
Biadab dari segala biadab. Kami juga lebih licik dari Kau dia. ingat, mungkin kalau kau bertemu Ompong kau tanyakan, ketika dia berbagi harta, Ompong, Jabrik dan Tesen. Jabrik dikasih apa? Dikasihnya tanah miring, tanah comberan. Dan dia yang ada di atas yang luas. Ompong dikasih tanah yang miring, dia ke bagian lapangan yang luas. Apakah itu kau ingin bagi hasil dengan Tesen? Berpikirlah kau 1000 kali. Tesen itu keponakan Ki Slamet, dia tahu licik dari segala liciknya Tesen. Yang pasti kami bekerja sama untuk mengalahkan kalian. Oh. Untuk apa kalian menghasut kami? Hah? Ingin memecah belah kami? Tidak. Tidak yang maksud. Baik, kau pergi dan temui Mak Lampir dan katakan dengan Mak Lampir bahwa Raimundo tidak akan pernah ikut kalian lagi. Hah? Raimundo akan mati kalau dia bertobat. Oh, belum punya. Sini kau. Macam-macam banyak kau. suara anak-anak di sana. Hah? Oke, kalau kau memang ini. Apa kau maksud kau bawa tempat seperti ini? Hah? Saudara Ki Slamet, lebih baik kau ikut dengan kami saja. Apa kau maksud Labima? Laki-laki biasa mabuk? Itu hanya Cik Bah yang ada Labima itu, bukan kau, Mahesa. Cek baba, cek baba, bagaimana? Kau. Nyawamu sudah di ujung tanduk, Mahesa. Tidak ada yang namanya saya akan hidup kembali. Hah? Lebih baik kau tinggalkan Raimundo dan kau tinggalkan Mak Lampir berdiri pada kakimu sendiri dan kau bertobat. Itu saja pilihannya. Najis, saya mau bertobat, mengerti kau? Najis. Aku akan memaksamu kalau kau. Ingat ya, saya akan kembali. Mengerti kau? Oh, kau akan kembali. Mengerti kau? Oh. Ayo, kameramen, hati-hati kameramen. Lewat saja Pak, tidak apa-apa Pak. Ayo kameramen. Kita nanti menuju kepada epokannya Banggai Lampung. Karena aku yakin Mahesa ini akan terus mengejar. Dia ini tidak akan langsung mungkin dia akan pergi. Aku yakin dia ingin mungkin mencari bantuan. Karena dia tahu bahwa Ki Slamet sedang seorang diri menuju pada epokan Banggai Lampung. Aku yakin dia mencari bantuan. Tidak mungkin dia membiarkan Ki Slamet ini sampai ke pada epokannya Banggai Lampung. Aki tahu karena perilaku leceh. Ini. Oh, ternyata kau mencari bantuan. Ingin memanggil kekuatan Mak Lampir kau maksud? Tidak akan muncul kekuatan Mak Lampir di hadapan Ki Slamet untuk. Pasti akan muncul. Sudah Pak, lewat saja Pak. Orang ini sudah jinak Pak. Sudah jinak bagaimana sudah jinak? Warga-warga ke sini tidak boleh lagi lewat sini. Selagi ada Ki Slamet berdiri di sini, masyarakat di sini akan merasa aman. Siapa kau? Hah? Kau yang akan kami hancurkan. Oh, kau ingin menghancurkan Ki Slamet? Akan kami habisi. Adanya kau yang kuhabisi sore ini. Karena kau sudah mengganggu ketenangan Ki Slamet. Ki Slamet hanya ingin memantau keberadaanmu Mahesa, agar kau tidak mengganggu Raimundo. Itu saja pesan dari Banggai kepada Ki Slamet. Akan kami terus teror Raimundo. Teror. Akan kami bawa pulang. Kau ingin membawa pulang. Pastinya. Sudahlah Mahesa. Lebih baik kau sadar. Lebih baik kau pecahkan saja puasa itu. Jangan kau goda iman seseorang hanya ingin mengikuti hawa nafsumu Mahesa. Sedangkan kita, kau seperti itu saja. Sudah tidak menghargai orang yang sedang berpuasa. Kau sudah melakukan dosa besar. Seolah-olah kau iblis nyata di hadapan Meminta dihargai berapa? Hah? Penghargaan seseorang kepada seseorang itu bukan dinilai dari uang, tapi dengan cara etika kau memperlakukan orang tersebut, Mahesa. Untuk apa saya menghargai orang-orang? Hah? Mungkin. Di mataku mereka tuh bawahanku semua. Oh, di matamu semua itu hanya curut-curut yang kau pekerjakan, begitu maksud kau? Budak bagiku. Budak bagi kau. Tapi kau sudah diperbudak dari harta yang selama ini kau anggap adalah sebuah dewa. Ketika kau sudah mendewakan harta, maka hatimu akan tertutup dari semua perilaku-perilaku baik. Hidup di dunia ini, butuh dinikmati. Oh, Ki Slamet, uang. Kita bisa beli apa saja. Uang pun bisa menenggelamkan nyawamu, Mahesa. Bagaimana caranya?
ketika kau membeli sebuah kendaraan dan kendaraan itu menjerumuskan kau ke dalam jurang, apakah tidak kendaraan itu yang membawa nyawamu? Uang itu yang membawa nyawamu. Makanya Mahesa, lebih baik kau bertobat. Ketika Yang Maha Kuasa memberikan umur panjang, disitulah waktu kita untuk berbuat baik. Saya tidak akan pernah berbuat baik untuk manusia. Untuk apa saya mau berbuat baik? Karena hatimu sudah tertutup dari hawa nafsu, Mahesa. Kau Lebih- tahu, Mahesa, di dalam tubuh kita ini ada 3 unsur yang harus kita kendalikan. Api, air, dan angin, Mahesa. Api itu adalah hawa nafsu yang akan membawa kita ke jurang kemurkaan, ke jurang kesusahan apabila kita tidak bisa mengendalikannya. Maka api itu akan membakar tubuh kita sendiri, Mahesa. Air itu adalah sumber kehidupan dari dalam tubuh kita, Mahesa. Angin yang memberikan napas ke dalam hidup kita. Itulah yang harus kita kendalikan. Bukan dengan amarah, kau hanya mengendalikan hawa nafsu. Sudahlah, Mahesa. Lebih baik Aki beri pilihan kepada kau, tobat atau Aki habisi kau di sini. Ngomong habis sih. Saya tidak akan pernah mati. Hah? Oh. Saya akan hidup abadi. Memang kamu mati. Mengerti, parah kau? dari kesana. Kalau kau ini kalau kau tidak punya pilihan lain, lewat saja, Pak. Sebentar Lewat saja, Pak warganya. Hah? Untuk apa dia lewat-lewat sini? Lewat saja, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Jangan lewat sini, Pak. Kalau kau tidak ingin bertobat, aku akan menghabisimu, Mahesa. Cukup. Ingat. Aku akan Jangan kau kembali. jaga kameramenku, Aku akan kembali. Hah? Sekarang kau. Jangan malampir. Mengerti kau? Kedatangan banyak malampir sekalian. Banggai Lampung. Keselamat. Kepada pokok. Oh. Mau apa kau kesini, Mahesa? Mau mencari kau. Mau mencari keselamat. Sudah ketemu. Mau apa kau mencari keselamat? Ada apa dengan keselamat? Kemungkinan kau mengetahui keberadaannya Raimondo. Lah, kenapa kau tanyakan dengan keselamat? Kau kan setiap hari bersama Raimondo. Kenapa Raimondo semenjak ke Padepokan Bang Rey tidak pulang lagi? Kalau itu harusnya kau tanyakan dengan Banggai. Kenapa kau tanyakan dengan keselamat? Jadi seolah-olah keselamat ini tahu keberadaan Raimondo. Mungkin Raimondo sudah tewas. Kau pasti tahu. Kenapa kau kaget ketika Banggai Raimondo menghadap Banggai ingin bertobat? Kenapa kau kaget? Itulah yang dinamakan hati itu diberikan cahaya dari Yang Maha Kuasa, Mahesa. Saya tidak terima kalau misalnya si Raimondo itu bertobat. Intinya saya lagi mencari Raimondo. Oh, Kemungkinan kau pasti tahu. Aki tahu, Raimondo saat ini mungkin di dalam kubur. Dia menikmati apa hasil selama ini yang dia lakukannya. Jaga bicara kau, Ki. Dia masih hidup. Oh, dia masih hidup. Ya mudah-mudahan dia memang benar-benar bertobat. Jangan-jangan si Ray ini menghasut dia untuk bertobat lagi. Tidak mungkin Banggai menghasut. Bahkan yang telinga Aki yang mendengar, mata Aki yang melihat, Raimondo itu dari pagi mencari Banggai Lampung sampai sore, bahkan sampai malam, karena kegiatan Banggai padat. Dia menemui tengah malam hari. Karena apa? Justru Aki bertanya-tanya, benarkah Raimondo bertobat? Kalau dia sampai bertobat, otomatis akan dicari dengan malampir. Nah, kenapa tidak digunakan dengan Koco Bonggolo Mak Lampir? Tertutup. Oh, ditutup. Mungkin Bang Ray yang menutupnya. Jadi kami kehilangan dengan informasi di mana dia keberadaannya. Oh, jadi kau kehilangan informasi di mana keberadaan Raimondo. Makanya saya mencari kau. Kau pasti mengetahuinya di mana keberadaan Raimondo. Kami tidak terima kalau dia bertobat. Oh, jadi kau tidak terima kalau Raimondo bertobat. Apa keberatan di kau, Mahesa? Otomatis kekuatan kami berkurang. Ya memang itu tujuan dari Banggai agar Mak Lampir itu bertobat. Bukan saja Raimondo yang bertobat, kau juga harus bertobat. Tesan yang sudah muncul kembali saya harus bertobat. Jangga harus bertobat. Kemana Jangga? Kemana Tesan? Kenapa tidak nampak batang hidungnya? Apakah dia sudah mulai sakit-sakitan? Tidak mungkin. Mereka punya tugas masing-masing. Punya tugas masing-masing. Bahkan tadi kameramen Akib memantau ke rumah Tesan. Tesan pun tidak ada, mobilnya pun tidak ada. Jangan-jangan mendengar Raimondo tobat, Tesan ini kembali ke dusun. Ternyata dia tidak mau dijebak dari Mak Lampir. Tidak mungkin dia kembali ke dusun. Saya yang mengetahuinya di mana. Oh, kau mengetahui Tesan di mana? Yang pasti kami akan merampas-rampas semua tanah warga di sini. Sudahlah Mahesa, berhenti dulu kau mengatakan merampas tanah warga. Pikirkan saja nasib Raimondo saat ini. Nasib Raimondo saat ini mungkin
Ini mungkin Mahesa. Aki tidak tahu juga mungkin. Mungkin dia ini sakaratul maut karena terlalu banyak dosa. Jaga bicara kau, Ki Selamat. Tidak mungkin dia sakaratul maut. Aku sepertinya dia ini bertobat. Mahesa. Pasti dia hasut dengan kalian. Biasanya kalau orang sudah menumpuk dosa dan dia bertobat itu sudah dekat dengan detik-detik sakaratul maut biasanya Mahesa. Jangan-jangan Raimundo ini karena badannya tinggi besar, dia ini sudah sakaratul maut. Banyak penyakit itu. Tidak mungkin. Saya akan ke Padepokan mencari Raimundo. Silakan saja kalau kau bisa sampai ke Padepokan. Dan Aki pastikan kau pun tidak akan menemukan Raimundo di Padepokan. Karena Raimundo saat ini mungkin otaknya lagi dicuci dari Bang Gey. Dicuci, di hipnotis. Ya itu dia hasut namanya. Tidak ada yang menghasut. Kalau itu untuk sebuah kebaikan, itu pun dianjurkan. Agar apa? Agar manusia ini sadar. Aku Mahesa. tahu. Maksud dari tujuannya Bang Rio menobatkan Raimundo. Biar kekuatan kami berkurang kan? Bukan saja bagaimana ketika kau menghasut Uyut Notorogo, menghasut Uden Botak. Agar apa? Agar saudara-saudara Bang itu juga semua seperti kau. Tidak Mahesa. Cukup Uyut Notorogo dan Mahesa. Bahkan Uyut Notorogo dan Uden Botak. Bahkan saat ini Bung Laga pun, entah itu pesanan, entah itu, Aki tetap meragukan apakah dia memang benar-benar gawat. Tapi alhamdulillah selama bulan puasa ini Bung Laga tidak ada tanduk yang mencurigakan. Bahkan dia mengaji, membaca sholawat. Aki tidak tahu, tapi hati manusia itu kan tidak bisa diselami. Dia lagi mendalami ilmu sesatnya. Hah? Tidak mungkin Bung Laga mendalami ilmu saja dengan bersolawat, mengaji. Yang adanya mungkin Dia itu sudah menyimpang. jadi Bung Laga sudah menyimpang. Jadi Raimundo pun saat ini sudah menyimpang setelah Kemungkinan sudah menyimpang semua. setelah tidak sehati dengan kau, Menyimpang. tidak bisa mengikuti jejak melampir, dia pun sudah menyimpang. Sudahlah Mahesa, tinggalkanlah semua perilaku-perilaku burukmu. Nah, Aki sebenarnya ingin tenang di gubuk ini. Dari pagi bahkan dari kemarin Aki ini tidak keluar-keluar dari gubuk karena badan Aki sedikit kurang fit ya. Apalagi cuaca ini cuaca kurang bagus. Apalagi entah di dunia mana mungkin terjadi perang ataupun apa, Aki tidak tahu kan. Makanya cuaca ini sedikit tidak enak. Nah, jadi jangan kau mengganggu ketenangan Ki Selamat ini. Makanya beritahu dulu di mana Raimundo. Kau pasti mengetahuinya. Kau ingin tahu Raimundo? Tidak ada di dalam kantong Ki Selamat. Kau jangan bercanda. Mungkin di kantong sebelah sini. Saya ini serius, Ki Selamat. Oh, tidak ada. Apakah di dalam pusaka ini? Oh, tidak ada juga. Saya tidak terima. Kalau dia ikut, Kalau Bang kau Ri, tidak terima, kamu apa? Mendatangi gubuk Ki Selamat. lebih baik dia mati daripada ikut Bang Ri. Apakah kau ingin mencabut nyawa Ki Selamat di sini? Apakah kau yang akan Aki ikat di sini nanti? Sudahlah Mahesa. Hentikanlah semua perilakumu. Apalagi ini sebentar lagi udah di penghujung bulan suci Ramadan ini. Kapan kau akan bertobat? Di bulan inilah manusia itu dilipat gandakan pahalanya. Ki, saya tidak kenal Ramadan. Oh, kau Lebaran. Untuk apa saya merayakan Lebaran? Kenapa juga kau harus kenal Ramadan? Tapi Apa yang saya menghormatinya? Ramadan adanya di Umbul Cepit. Ramadan adanya di Tanjung Harapan. Tapi bulan suci Ramadan bulan penuh berkah. Seharusnya mengetuk pintu hatimu, Mahesa. Lebih baik kau cepat-cepat beritahu di mana itu Raimundo. Ingin kami bawa pulang. Kalau Aki tidak memberitahu, kamu apa? Nyawa kau terancam. Oh, nyawa Ki Selamat ini bukan saja kau Mahesa yang menginginkan. Bahkan siapa Janggar, Raimundo menginginkan nyawa Ki Selamat, tapi tidak bisa lepas gitu Ki Selamat ini. Yang pasti kalau kami ini bersatu, kau akan habis. Ki Selamat. Oh, kalau kalian bersatu, kami akan habis. Kau kira bolu, kau kira donat, yang ketika kalian makan kami bisa habis. Sudahlah Mahesa, lebih baik kau pergi dari sini dan jangan pernah ganggu ketenangan Ki Selamat. Saya tidak akan pernah pergi dari sini sebelum saya mengetahui di mana itu keberadaannya Raimundo. Nanti ketika amarah Ki Selamat memuncak, Mana itu yang aku tunggu? Aki ini dari tadi mengelus dada. Kenapa? Ini bulan suci Ramadan. Aki ini tidak ingin ada kekerasan. Jangan kau kira badan Ki Selamat kurang fit, kau sesuka hatimu membabat Ki Selamat. Tidak akan bisa. Makanya Ki Selamat sudah mengeluarkan pusaka ini. Kenapa? Untuk membentengi Ki Selamat. Karena Aki yakin setelah 2 hari Ki Selamat tidak keluar, pasti ada yang mendatangi gubuk Ki Selamat ini. Apalagi Aki dengar Raimundo sudah bertobat. Pasti ada yang tidak terima. Entah Ateng, entah kau, entah Yang siapa. pasti saya yang tidak terima. Oh, Hah? jadi kalau kau tidak terima, kamu apa ke sini? Mau menghabisi Ki Selamat? Iya. Habisi kalau kau mampu.
Jangan kau hanya petentang-petentang di hadapan Ki Slamet. Ki Slamet pun bisa marah, Mahesa. Jadi kalau kau mencari Remondo, kau salah alamat. Kau pasti mengetahuinya, Slamet. Aku mengetahui terakhir kali ketika Aki mengucap salam kepada Banggai, dia berada di padepokannya Banggai. Tapi setelah itu, apakah dikubur dari Banggai, apakah dihanyutkan, Aki tidak tahu. Jangan-jangan dia ini bertobat setelah dipengaruhi dengan Ray, dihasut dengan Ray, si brengsek itu. Tidak ada yang mempengaruhi. Mudah-mudahan itu diketuk hatinya dari Yang Maha Kuasa. Bahkan ketika dia dihipnotis dari Banggai Lampung, dia semuanya terbuka. Bahkan kalian pernah melakukan ritual cangcut bolong nenek-nenek peot. Bahkan pernah kalian ritual sesat dengan Mak Lampir. Semuanya sudah disampaikan dengan Banggai. Nah, jadi Mak Lampir ini tinggal menunggu dia muncul saja, dia pasti dibabat. Tidak semudah itu. Ilmunya Mak Lampir itu sakti. Tidak ada keasaktian di muka bumi ini yang abadi. Yang abadi itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia, apalagi Mak Lampir, iblis, yang adanya hanya kesombongan, Mahesa. Tidak ada kekuatan Mak Lampir. Kalau dia memang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, mungkin ketika dia 10 bahkan 50 kali mengirimkan teluh dan santet Banaspati ke kubur Ki Slamet, mungkin Ki Slamet sudah tewas. Tapi buktinya Ki Slamet masih tetap tegak berdiri. Bahkan paku-paku karatannya yang dikirim dari Mak Lampir akibat gubuk. Gas saja akan kuadukan dengan Mak Lampir. Hah? Jangankan Mak Lampir, mbahnya Mak Lampir, kau datangkan ke sini. Biar kalian dihabisi semua dengan Mak Lampir. Kau dengar tidak? Mbahnya Mak Lampir, kalau ada mbahnya lagi Mak Lampir, datang ke hadapan Ki Slamet. Biar Ki Slamet sembelih sekalian. Kau jangan sombong, selamat kau. Lawan dulu aku. Oh. Aku tidak akan membiarkan, Mahesa. Makanya aku dari pagi sudah mengeluarkan pusaka, karena aku yakin pasti sudah ada yang datang. Jangan sampai pusaka ini menusuk matamu, membutakan matamu, jangan sampai. Aku tidak akan pernah buta. Mengerti kau? Hah? Karena mata Butakan sak mata tuh, butakan. Oh. Kalau bisa. Macam-macam kau. masih beruntung kau. Kalau tidak sudah memang, kalau aku tidak mengasihanmu, sudah buta benar mata kau. Bang Riz saja tidak mampu membutakan. Karena apa? Mata hatimu yang sudah buta terlebih dahulu. Memang mata hatiku sudah tertutup. Orang itu akan tercermin, dia akan sempurna hidupnya ketika mata hatinya terbuka. Bisa melihat mana baik, mana buruk, mana jelek, mana bagus. Tapi kau yang ada hanya keburukan di dalam dirimu. Tidak ada sedikit pun kebaikan. Aku akan membuat kehancuran di kampung ini. Termasuk kalian. Mimpimu terlalu tinggi, Mahesa. Lebih baik bagaimana kau juga bertobat juga. Bagaimana? Saya mau bertobat. Najis saya mau bertobat. Untuk apa saya bertobat? Uang sudah banyak saya keluarkan. Kalau kau bertobat, Aki akan pertemukan kau dengan Remondo. Bagaimana? Ini tawaran yang menarik. Kalau saya bertobat, Aki akan temukan kau dengan Remondo. ya udah saya bertobat. Oh. Tapi tobatnya dari hati, bukan dari mulut kau. Karena mulut kau ini sama seperti Bung Laga, sama seperti Tesen, sama seperti Janggal. Hari ini bilang tobat, ingin merubah perilaku. Kau tahu makna dan arti tobat sesungguhnya itu seperti apa? Seperti apa? Tobat dan sesungguhnya itu maknanya kau tinggalkan semua perbuatan buruk kau selama ini, kau buka lembaran baru, kau lihat sebuah jalan lurus untuk menuju sebuah kebaikan. Itu namanya tobat. Ya udah mulai sekarang saya tinggalkan semuanya. Baik, duduk kau kalau kau ingin bertobat. Nanti akan Aki pertemukan dengan siapa? Dengan Remondo. Aki temukan kau di alam kubur. Bagaimana? Kau jangan macam-macam. Bukan aja kau Mahesa. Mumpung kau lagi tidak fit, ha? Bukan aja kau Mahesa. Oh, kau memang ingin membuat kegaduhan di sini nampaknya, Mahesa. Kau sedang berpuasa kan? Justru itu makanya Aki sabar. Dari tadi Aki mengelus dada karena Aki sedang berpuasa. Nah, Aki... Nek. Oh, kau membawa dua. Saya sudah mempersiapkan. Pastinya kami ini akan terjadi pertempuran. Hidup mati. Oh, kau sudah menyiapkan dua siung gajah. Dua siung gajah yang selama ini kau gunakan untuk merampas harta-harta orang. Mahesa, ada yang janggal di gubuk. Ketika Aki bangun,
ini sendal siapa yang berada di gubuk keselamat ini? Karena kita tidak tahu apakah sendal pencari kayu ataukah sendal dari suruhan kau yang sudah datang ke sini tinggal ketika melihat keselamat terbangun. Yang pasti kau ini sudah dikelilingi dengan anak buahku. Oh, Aki ini sudah dikepung, sudah dikelilingi dari anak buah Mak Lampir, sudah dikelilingi dari anak buah kau. Bahkan perewangan Mak Lampir. Oh, perewangan Mak Lampir. Makanya entah kenapa Aki ini digerakkan hati Aki untuk mengeluarkan pusaka. Ternyata memang iya. Mungkin memang ada aura-aura negatif yang dikeluarkan dari Mak Lampir yang ingin menghabisi keselamat. Inilah kalau ketika kita berjuang untuk Lebih kebaikan. baik kau serahkan itu cincin itu. Oh, cincin ini kita serahkan. Akan ku bayari. Ingin kau bayar berapa? 5 juta. 500 miliar pun tidak akan Aki berikan kepada kau Mahesa. Tapi akan Aki berikan cuma-cuma kepada orang yang ingin berbuat baik. Apa alasan kau berbicara seperti itu? Karena mustika ini apabila digunakan untuk kejahatan, dia akan hilang dengan sendirinya. Jadi Apabila percuma. kebaikan? Apabila dia digunakan untuk kebaikan dan menolong orang lain, maka dia akan menambah pahala. Dia akan diberikan ketenangan. Coba kau beritahu apa kegunaan. Kegunaannya untuk membentengi diri keselamat. Buktinya keselamat di tengah hutan tidak pernah kekurangan makanan. Untuk usaha bisa tidak? Untuk usaha akan sangat bagus. Buktinya keselamat ini tidak pernah kekurangan walaupun hidup di hutan. Karena tahu kau tidak, sejatinya rezeki itu hanya segelas air dan sebutir nasi yang masuk. Bolehkah untuk bersama. saya menyentuhnya? Oh, Saya boleh. kan berjiwa baik. Baik, silakan kau sentuh. Siapa tahu kalau misalnya memang cincin itu bisa kupegang, bisa kupakai, berarti ku bayar 5 juta. Silakan kau sentuh. Kalau kau memang Panas sekali. itu kau katakan hatimu berhati baik. Saya sudah mencoba hatiku baik. Mulutmu bisa berkata baik, tapi hatimu bertolak belakang dengan apa yang kau ucapkan. Berarti jiwaku harus baik dulu. Bersihkan dulu hatimu. Bagaimana caranya? Kau ambil rinso, kau ambil sabun colek, Saya tidak bercanda. kau ambil sabun kayu, kau bersihkan hatimu. Aku menginginkan cincin itu. Oh, kau mengingat Aki akan bagikan, tapi sebelum itu, ini mau kau. Dari tadi kau memancing kesabaran keselamat habis. Aki ini sedang berpuasa, Mahesa. Saya tidak peduli. Mau kau berpuasa? Jadi kalau memang tujuanmu mencari Raimundo ke tempat keselamat, itu salah alamat. Kau cari dia di Lubuk Serip ataupun di Lubuk Dukun, mungkin kau temui Kiai Sabturi, mungkin dia sedang mengaji di sana. Raimundo? Iya. Karena setelah dia pulang dari Banggai, Banggai menitipkannya kepada Kiai Katib. Setahu saya Raimundo tidak bisa mengaji. Justru itu dia mencari guru ngaji agar dia tidak tersesat kembali, Mahesa. Lalu kau kapan? Saya tidak akan mungkin bertobat. Kecuali kalau serahkan itu cincin. Kalau hanya perkara cincin kau ingin bertobat, Aki 1000% tidak percaya dengan mulutmu, Mahesa. 1000% Aki tidak percaya. Karena apa? Karena mulut itu ucapan setan. Kalau tidak didasari hati dan akal pikiran. Hatimu saja masih bertolak belakang dengan apa yang kau ucapkan. Sudah lebih baik. Bagaimana kau mengetahuinya, Kiselamat? Aki lebih baik kau jawab jujur. Siapa orang suruhanmu yang sampai ketinggalan sendal di sini takut melihat Kiselamat bangun? Yang pasti itu akan anak buahku yang selalu mengawasi kau. Beruntung Aki puasa. Jangan-jangan kau mengutus orang untuk memberikan racun di gubuk Kiselamat ini. Tapi berhubung Aki puasa, jadi semua apa yang ingin kau lakukan semua mentah dan gagal. Sebentar lagi kalian tidak akan pernah berpuasa. Sebentar lagi lebaran. Otomatis kalian akan haus. Kau tahu bahwa di bulan suci yang penuh fitri itu, bulan penuh maaf-maafan, disitulah kau harusnya bertobat. Kau harus meminta maaf ke semua orang yang sudah kau sakiti. Coba saya ingat dulu. Siapa saja yang Sudah sakiti? berapa ribu orang yang kau sakiti, Mahesa? Aki bertanya. Ada tidak 1000 orang? Adakah 100 orang? Adakah 10 orang yang sudah kau sakiti? Yang hartanya kau ambil dengan kau bayar 1000 rupiah tanahnya. Yang kau ambil anaknya hanya kau untuk tumbalkan dengan Mak Lampir. Kau ingat sudah berapa puluh orang yang kau sakiti? Bagaimana kalau mereka meminta maaf denganku? Kau yang salah, kau yang meminta maaf. Jangan kau putar balikkan isi dunia ini, Mahesa. Tidak sudi. Saya tidak sudi ingin minta maaf dengan mereka. Untuk apa? Dari mana kau ingin bertobat kalau kau tidak mau meminta maaf?
Lebih baik kita meminta maaf. Dan yang lebih mulia, orang yang memaafkannya. Belum tentu kau meminta maaf orang memaafkannya karena sakit anaknya sudah kau tumbalkan, hartanya sudah kau ambil. Bisa bikin lagi anak. Mungkin itu guru entot yang kau maksud bisa bikin anak lagi. Tapi tidak dengan orang yang sudah kau ambil anaknya di dalam kandungan hanya untuk menumbalkan kepada mak lampir. Lalu kemana saat ini mak lampir? Kenapa? Apakah dia dikurung dari malaikat? Di bulan suci Ramadan dan dia tidak pernah nampak. Apakah dia sudah diikat dengan malaikat? Makanya Gemundo sampai bertobat. Apakah dia pasti diangsur dengan ini? Selamat. Aki bertanya, apakah mak lampir sudah diikat dari malaikat selama bulan suci Ramadan? Tidak mungkin. Sehingga Gemundo tidak punya pegangan lagi dan mendatangi tempat Bang dan bertobat. Dia bertapa, selamat. Oh, bertapa. Selama bulan Ramadan ini. Pantas saja anak buahnya kelimpungan dia bertobat ingin menambah kekuatan Ya pasti. Untuk mengalahkan Rey. untuk mengalahkan Bang Rey. Termasuk kalian. Termasuk Kiselamat. Lalu apa salahnya kami, Mahesa? Selalu mengganggu urusan kami. Oh, mengganggu urusan. Makanya jangan ganggu kami. Merampas tanah-tanah warga. Jangan ganggu untuk merampas. Kami hanya menolong orang-orang yang lemah yang kalian tindas. Sudah terlalu banyak orang yang kalian tindas. Bahkan wanita-wanita yang tidak berdosa kau tumbalkan itu adalah harus kami bantu, Mahesa. Wanita-wanita cantik sini buatku semua. Oh, wanita-wanita ini. Ini, Mahesa. Kalau kau memaksa, Selamat menggunakan kekerasan, jangan salahkan Kiselamat. Oke, memang ini yang ku tuju. Hah? Jangan kau kira tubuh Kiselamat lemah, bisa kau mudah kau kalahkan. Mati kau Selamat. Hop. Cepat beritahu di mana Raimondo. Aku tidak akan memberitahu di mana Raimondo. Dia akan mati kalau bertobat. Lebih baik dia pulang. Ketika dia sudah bertobat, itu menjadi tanggung jawab dari Banggai Lampung dan Kiselamat. Jangan sampai Raimondo terjerumus kembali. Ingat itu. Nah, ingat kematian dia akan mendatanginya. Kematian Raimondo ketika dia sudah berada di tangan Banggai, itu tanggung jawab dari semua saudara-saudaranya. Macam kau masih saja kuat kau. Jangan kau kira ketika Kiselamat berpuasa semudah itu kamu menaklukkan Kiselamat. Katanya kau lemah. Lemah di hadapan Yang Maha Kuasa itu wajib. Manusia itu tidak ada apa daya dan upaya di hadapan Yang Maha Kuasa karena hamba sahaya. Tapi tidak dengan kau yang sudah dirasuki iblis dan setan sehingga kau seolah-olah penguasa di muka bumi ini. Memang kami penguasa. Penguasa kegelapan kau maksud ini. Hop. Pergi kau dari sini. Pergi kau dari sini. Pergi kau dari sini. Tunggu kau Selamat. Jangan kau datangi lagi. Dan jangan kau tanyakan Raimondo kepada Kiselamat. Aku akan balas dendam. Kalau kau ingin balas dendam, bawa Mak Lampir dengan mbah-mbahnya sekalian. Hah,